Tetapi orang yang berspiritual itu nggak seperti itu. Orang berspiritual dalam tingkat kesempurnaan, kalau menurut ukuran saya adalah orang yang mengikuti perjalanan energi di dalam dirinya. Orang yang mengikuti pengalamannya sendiri, pengalaman pikiran, pengalaman kesadaran, pengalaman. Oke, saya intermezzo nyeruput kopi. Wih, monggo. Elek-elek oh ini ki wujudnya berkah loh Pak. Nggih. Oh, rahayu ki wujude ki ora ana watese. Ora mung rahayu wilujeng lestari widodo ning wujuding rahayu ki jan ora ana watese kan gitu kan. Gandengane kopi ya udut. Secara singkat mawon. Menungso ki minangka sendang. Jadi tubuh kita itu ibarat itu cawan. Di dalam cawan itu tidak hanya terisi air, udara, tanah dan sebagainya dari unsur-unsur yang selama ini orang ketahui secara umum sudah. Tapi di dalam pribadi kita ini juga cawan dari api. Jadi kita ini cikal bakal kangge dumadining raga iki kan ya cikal bakale salah sijine kan ya geni. Jadi sangat wajar orang lek sok bener, sok ngerti, sok mampu, mungkin mereka sedang mengikuti atau tervibrasi oleh pergerakan energi api. Jadi rumangsa lek raga iki mung sendang Agni, sendang Brahma, sendang Geni. Mungkin mereka nggak sadar yen raga iki uga sendange Tirta, sendange Bayu, sendange Bumi. Karena raga iki nyawijining unsur-unsur sing disebut ki mau mbuh jenenge apa. Wah, iki kloter kedua hadir iki. Ketokane dawa iki engko. Iya ta? Iya ta? Yes. Iki. Oh iya tak ini. Monggo. Kita kembali pada tema pertanyaan. Jadi kita harus sadar. Awak mungkin ngetut nih pergerakan energi api, apa ngetut nih pergerakan energi yang lain, atau memang mengikuti pergerakan menyatunya energi. Iya toh. Dayane geni kesiram karo dayane Tirta ndadekne geni iso lerem ora nganti mobal. Piye supaya geni iki tidak justru membara, tetapi kita redam karena kita ada bekal untuk meredam api, yaitu energi air itu sendiri. Jadi wong lek sik sok rumangsa aku iso, aku mampu dan sebagainya. Aku sing sak prayogine dadi pemimpin karena aku sing mandegani kahanan iki mandegani kahanan pakerti, mandegani ing wedaran kaweruh. Lah iki wong sing rumangsa. Berarti oleh lingguh ki mau. Rasane kesesep ing dayane geni sing dadekne rumangsa mubal. Terus tukule tukul angkara. Coba meditasi itu tidak selalu duduk mata tertutup, tutup mata, tutup telinga, memposisikan sedemikian kita berposisi selayaknya orang meditasi begegek ngono kae. Tidak selalu seperti itu. Ketika kita melakukan aktivitas, mungkin kita punya profesi mulai pagi hingga sepanjang hari hingga sampai senja. Setelah kita rehat dari pekerjaan, setelah kita mandi, kita duduk nyantai, menikmati saat teduh.
Setelah kita bekerja, kita tenang, kita meredam gejolak alam pikir, meredam gejolak fisik yang sudah kita pakai untuk aktivitas sepanjang hari. Mulai kita merasakan nikmatnya keadaan diri. Itu juga bagian dari meditasi itu sendiri. Maka kita mulai masuk menyatu di dalam semua unsur yang menyatu. Kita bagian dari menyatunya semua energi. Kita bagian dari menyatunya semua unsur. Sehingga kita tidak sekedar menyatu di unsur api. Dan kita tidak hanya sekedar menyatu di unsur air. Kalau kita hanya menyatu di unsur air dan kita berusaha untuk membunuh nafsu, untuk membunuh api hingga api itu padam, kita nggak punya kehendak, kita nggak punya rencana. Ya coba dibayang nilai uang gak duwe nafsu. Jika nafsu pergerakan api iku lek gak ono, mungkin awake dhewe ya ora ono lho, Pak. Hanya sekedar diredam supaya tidak berlebihan dalam membara, tetapi jangan sampai padam. Dan kita juga harus menyatu tersebut. Kemudian pertanyaan tadi pitakone dulur kulanang iki mau ngene. Orang yang mencapai titik kesempurnaan dalam spiritual itu ciri-cirinya bagaimana? Kesempurnaan spiritual sebenarnya nggak perlu dicapai kok. Semua yang ada ini sebagai bentuk kesempurnaan spiritual juga kok. Semua ini loh. Jadi lingkup kolong semesta ini adalah bagian dari bentuk kesempurnaan spiritual sebenarnya. Karena kabeh iki mau saka daya kang mewujud. Ini sebuah kesempurnaan. Kemudian kalau kita merasa bukan bagian dari kesempurnaan itu, sebenarnya kita mulai memodifikasi kesadaran. Kita mulai membenahi alam pikir. Jangan sampai terjebak pada pikiran-pikiran yang dangkal bahwa kesempurnaan harus kita cari. Kita ini sudah bagian penggenap dari alam yang sempurna ini karena kita juga bagian dari alam semesta itu. Lalu ciri-ciri orang yang pola sadarnya, pola pikirnya, pola jiwanya ini tepat dalam penggunaannya, tanda kutip, tepat dalam mencapai kesempurnaan spiritualnya, itu ciri-cirinya. Rumangsa sugih tanpa bondo. Berarti hidupnya itu tidak semata-mata dinggo berbondo. Krana apa? Gaya apa golek bondo? Wong awake dhewe wis dibandani Nusantara iki lho. Nggih, nggih. Kae lho. Negara-negara manca dari berbagai negara di belahan bumi. Mereka semua pernah berkunjung di Nusantara untuk ikut menikmati bagian dari kekayaan Nusantara. Kita ini kaya dengan Nusantara ini. Ojo malah kok korbankan keadaanmu hanya untuk mengejar golek bondo. Awake dhewe iki kok kari gunakne kok kari nata. Awake dhewe iki wis dibandani. Wis enek bekel-bekele sing dienggo bekel ngayahi bebrayaning jagat iki wis cukup Nusantara iki. Sadurunge sampean durung mlethek. Gitu. Nusantaramu ki wis gemah ripah loh jinawi bisa. Awake dhewe ora perlu golek. Kur kari piye lekmu nyipati, lekmu nata, lekmu gunake.
kuwi lingguhe bebasan sugih tanpa bondo iki mau lho Pak. Nggih. Terus sekti tanpa aji-aji. Kita ini tidak dilahirkan yang berasal dari tanah tandus. Kita tidak dilahirkan yang di kawasan yang kurang air. Kita ini dibentuk dengan proses yang sempurna, dengan cikal bakal yang sempurna. Karena kita ini dibentuk dari sari-sari alam Nusantara ini. Jadi sari-sari alam yang gemah ripah loh jinawi ini dengan proses yang luar biasa. Jadi kita sudah dibekali energi yang mumpuni, dibekali yoni apa ya yoni, kekuatan-kekuatan. Kalau kita berusaha untuk melihat bentuk kekuatan yang sempat membekali kita ini, ojo didelok karo mripat, ojo dirungokne karo kuping. Krana raga iki mung dimensi sarana, dimensi media ya. Ini ada sekat, ada pembatas, ada dimensi sarana media, ada dimensi energi. Ojo diarani sampeyan iki ora kanggonan daya-daya, kanggonan pisan iki. Sampeyan iki ora perlu belajar sakti wis sakti. Krana awake dhewe iki mbiyen dari wangsa-wangsa sing mumpuni, Pak. Leluhur kita ini punya bekal cukup untuk membangun peradaban Nusantara. Leluhur kita ini nggak kekurangan bekal untuk untuk menata Nusantara hingga pada puncak kemakmuran dan keemasannya. Ya, tak tambahi ilmu ya, pengertian yang bagaimana yang dipakai oleh leluhur kita untuk membangun kemakmuran Nusantara ini. Dan kita ini generasinya. Bagaimana kita bersinergi dengan kedikdayaan leluhur kita lewat jiwa-jiwa kita ini. Karena yang mengukir jiwamu adalah leluhur kita. Leluhur kita dalam benang pendek kan orang tua kita. Gitu. Jadi kita dibekali. Kita ini sebenarnya sudah mumpuni. Tetapi mungkin pertanyaannya, aku rumangsa kalah, aku rumangsa gak mumpuni. Ya mungkin kemampuan-kemampuan yang membekali kamu, kemampuan yang diberikan leluhurmu untuk membekali pergerakanmu mungkin sedang tercover dengan kegelapan yang membuat kamu tidak mau merasa bahwa sampean iki kanggonan kadikdayane leluhur. Berarti kamu kurang menjiwai. Jika kamu kurang menjiwai, berarti kesadaranmu tidak kamu gunakan untuk menyadari jiwa-jiwa pendahulumu. Tuh. Jadi tugas kita harus menyingkap kegelapan yang mengcover kesadaranmu. Sehingga kesadaranmu tidak menyadari bahwa kamu mampu. Bisa-bisa sampean akan merasa menjadi tamu neng negaramu dhewe. Kenapa? Karena kesadaranmu sedang tercover. Kembalilah, singkap kegelapan itu supaya ben ora ana padang kaling-kalingan teteng. Iso padang ki tansah cemlorot kanggo bekel sumunaring Nusantara. Yang nomor 2 tadi sekti tanpa aji-aji. Yang berikutnya menang tanpa ngasorake. Ora usah promosi,
Wah, iki lho generasine Hadiningrat. Elek-elek ngene pribumi Nusantara ora usah promosi. Gitu. Jadi kekuatan adiluhung nggak perlu disiah, nggak perlu di gelar jobo-jobo. Ki apa? Dunia mengakui kok. Dengan adanya berbagai banyak negara yang berusaha masuk ke sini karena mereka menerima informasi ada sumber yang mereka butuhkan dan sumbernya di Nusantara. Mereka datang hanya untuk membuat aliran supaya gemah ripah loh jinawine Nusantara bisa mengalir ke penjuru dunia. Tuh. Mereka semua tahu. SDA sumber daya alam di Nusantara ini sudah diakui Pak oleh dunia. Terus ada kalimat sebentar lagi bangkitnya Hadiningrat sik to alon-alon. Lek menurut aku Hadiningrat itu gak tahu punah, gak pernah mencapai masa kehancuran. Hanya mereka saja yang salah menggunakan penglihatan bahwa Hadiningrat itu runtuh. Mungkin mereka karena tercover dengan pengertian-pengertian yang baru yang membuat Hadiningrat gak nampak di penglihatannya, sehingga mereka punya ukuran bahwa Hadiningrat itu hancur. Bagi saya enggak. Gitu. Jadi maaflah kalau ada mungkinlah ada versi bahasa yang berbeda di luar sana mengatakan sebentar lagi bangkitnya Hadiningrat, Nusantara ini akan jadi mercusuar dunia. Akan terlambat. Berarti mentelisik sejarah itu jangan benang pendek toh bos. Ayolah mengurai sejarah itu dalam benang panjang. Itu. Jadi kita nggak perlu melumpuh nih sana kemari. Oh, iku salah. Sing bener ngene iki. Walaupun kamu menang, tapi hasil dari ngasorake. Oh, pergerakan-pergerakan yang seiring dengan pergerakan leluhurmu yang notabene katanya animisme, iku salah, sing bener ki ngene. Loh. Mungkin orang seperti itu rumangsa menang tapi kan ngasorke. Ngasorke pakertine Nusantara, ngasorke pakerti Jawa. Ya apa? Awake dhewe iki menang tanpa ngasorake. Nggak perlu kita mendeklarasikan diri gitu. Iki loh ajaran yang tepat seperti ini, kalian itu salah. Nah, itu kan pergerakan api. Mestinya bara api itu diredam karena dia bersinergi dengan energi air, tetapi enggak. Dia hanya mampu bersinergi dengan energi api, sehingga selalu mengiringi api yang semakin membara. Tetapi orang yang berspiritual itu enggak seperti itu. Orang berspiritual dalam tingkat kesempurnaan kalau menurut ukuran saya adalah orang yang mengikuti perjalanan energi di dalam diri. Orang yang mengikuti pengalamannya sendiri, pengalaman pikiran, pengalaman yang kesadaran, pengalaman ketika menyatu di ruang jiwanya. Apa yang dia jiwai, dia ikuti. Jadi orang yang gagal dalam berspiritual adalah orang yang gemar tunduk. Orang yang selalu tunduk dengan imajinasi orang lain. Jadi ayo kita berusaha untuk membangun spirit, membangun limit, membangun imajinasi. Dan ikutilah, bergurulah pada pengalaman
lelakumu, ikutilah pengalaman meditasimu. Ketika kita duduk meditasi, apa ya, jere wong Jawa semedi, apa yang terjadi di dalam dirimu, keadaan apapun di dalam dirimu ikuti sampai kesadaranmu terbawa di dimensi inti, di ruang inti. Jiwamu terlibat menjiwai sesuatu yang kamu temukan di sana, dan kamu mengikuti pergerakan itu. Disitulah kita tidak akan terjebak untuk mengikuti hasil imajinasi orang lain. Paham ya? Paham nih dong, sing bahas. Jadi bagaimana untuk mencapai spiritual hingga titik kesempurnaan? Temukan dalam dirimu. Ikuti itu. Ikuti itu. Apapun pergerakannya. Yang pertama, kita duduk. Mungkin setiap titik organ tubuh mungkin masih ada ketegangan. Beri waktu untuk redam. Beri waktu untuk tenang. Beri waktu untuk mulai lerem, rileks. Kemudian alam pikirmu tidak lagi memikirkan gejolak di dalam tubuhmu. Justru alam pikirmu kamu pakai untuk memikirkan sesuatu yang tenang di dalam pribadimu. Kemudian pertanyaannya, ketika alam pikirmu sudah memikirkan ketenangan di dalam tubuhmu, maka alam pikirmu akan terserap dalam kesadaranmu. Kesadaranmu tidak lagi menyadari pikiranmu, tetapi alam sadarmu membawa pikiranmu untuk menyadari jiwa. Bagaimana gejolak jiwamu? Bagaimana gejolak sesuatu yang inti di dalam dirimu itu, hingga kesadaranmu akan menyadari sesuatu yang baru di sana. Sabenere rasa iki yen ora dipulosoro karo pangrasa, rasamu ki tansah sempurna lho. Rasamu kesel krana dipulosoro karo pangrasa. Pangrasane jengkar ngalor ngidul ngetan ngulon, rasane nampa efeke, nampa punute. Lara iki wujude piye lho? Lara iki kan manjinge ning rasa. Yen ragamu kuwi ora catu, rasamu ora bakal ndongok, Pak. Kan ngoten. Demikian juga kesadaran. Yang selama ini alam pikirmu memikirkan sesuatu yang di luar sana, kesadaranmu kamu pakai untuk menyadari di luar sana. Coba kita tarik kembali. Gunakan alam pikirmu untuk memikirkan keadaanmu sendiri. Tarik pulang. Kembalikan kesadaranmu untuk menyadari sesuatu yang ada di dalam dirimu. Yang selama ini kesadaran dan pikiranmu sik plesir, sehingga nggak nemu. Jadi bagaimana mencapai titik itu? Ketika kita semakin dalam menemukan sesuatu di dalam diri kita sendiri.